seimbang bagi dewasa. Hai Sobat Sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Neng Kardila, mahasiswa D3 Kebidanan Universitas Bakti Kencana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait gizi seimbang bagi dewasa. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu gizi dalam kesehatan reproduksi yang diampu oleh Ibu Andri Aryani, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan. Nah, bagi teman-teman yang penasaran terkait penjelasannya seperti apa, yuk stay tune ya. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nih, kelompok dewasa itu adalah kelompok yang seperti apa. Nah, dewasa di sini adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan baru dalam masyarakat bersama orang dewasa lainnya. Dan usia yang seperti apa sih yang dikategorikan ke dalam masa dewasa? Antara akhir 20-an sampai dengan akhir 50-an, yaitu rentan usia yang paling panjang dalam daur kehidupan manusia. Disebut juga sebagai usia pertengahan. Nah, kategori usia dewasa muda yaitu sekitar usia 18 sampai 30 tahun, dan sedangkan dewasa tua yaitu lebih dari 30 tahun. Nah, lantas apa saja sih masalah-masalah yang terdapat pada gizi dewasa? Yaitu yang pertama ada kurangnya energi protein yang disebabkan karena kurangnya asupan energi dalam waktu lama akibat dari penyakit yang diderita. Yang kedua ada anemia, yaitu karena kekurangan zat besi dalam tubuh. Selanjutnya ada gizi lebih, yaitu ketidakseimbangan energi yang masuk dan keluar merupakan akumulasi kesempatan energi yang berubah menjadi lemak. Kecenderungan konsumsi tinggi energi dan lemak, rendah serat, dan kurang aktivitas. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi di usia dewasa. Yang pertama ada usia. Semakin bertambah umur, kebutuhan gizi seseorang relatif lebih rendah untuk tiap kilogram berat badannya. Yang kedua ada aktivitas. Makin tinggi aktivitas, kebutuhan energi meningkat. Yang ketiga ada jenis kelamin, laki-laki ataupun perempuan. Kondisi khusus seperti hamil dan menyusui. Nah, angka kecukupan gizi adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu untuk hidup sehat. Itu artinya AKG digunakan sebagai patokan zat gizi rata-rata yang diperlukan oleh suatu kelompok orang. Nah, kebutuhan zat gizi ini yang harus dipenuhi itu yaitu terdiri dari zat gizi makro dan zat gizi mikro. Nah, yang pertama ada zat gizi makro atau makronutrien, yaitu merupakan zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Jenis zat gizi yang termasuk dalam kelompok ini yaitu terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, yang pertama dari zat gizi makro ada karbohidrat. Nah, di sini saya menggunakan nasi putih. Nasi putih termasuk karbohidrat yang berfungsi menyediakan energi bagi tubuh. Namun zat gizi ini juga berperan dalam proses pembentukan energi dan cadangan makanan. Idealnya sekitar 45-65% dari total asupan kalori berasal dari nasi atau karbohidrat. Yang kedua ini ada protein. Nah, protein ini bisa didapatkan dari ayam. Protein merupakan zat gizi makro yang menyusun berbagai jaringan tubuh dan menjalankan metabolisme di dalam tubuh. Kebutuhan protein harian berbeda-beda menurut usia dan jenis kelamin. Menurut AKG, kebutuhan untuk masyarakat Indonesia berkisar sekitar 56-59 gram untuk perempuan dan 62-66 gram untuk laki-laki. Nah, selanjutnya ada lemak. Setelah karbohidrat habis, tubuh akan membakar lemak untuk memperoleh energi. Lemak ini juga melindungi organ-organ vital. Lemak idealnya menyumbangkan sekitar 20-35% dari total asupan kalori. Pada orang dengan asupan kalori 2000 per hari, jumlah ini setara dengan 400-700 kalori. Selanjutnya ada zat gizi mikro. Zat gizi mikro sendiri yaitu merupakan zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil. Kelompok yang disebut juga dengan mikronutrien ini terdiri atas vitamin, mineral,
dan mikronutrien ini biasanya diukur dalam satuan miligram. Nah, vitamin sendiri juga terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam lemak meliputi vitamin A, D, E, dan K. Sementara itu, vitamin yang larut dalam air terdiri atas vitamin B kompleks dan vitamin C. Yang pertama kita bahas nih terkait vitamin. Nah, vitamin yaitu zat organik yang di dalam tubuh yang dibutuhkan untuk tubuh berkembang dan menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, berikut ini berbagai jenis vitamin yang Anda perlukan serta kegunaannya. Yang pertama ada vitamin A, yaitu menjaga kesehatan mata, tulang dan gigi, jaringan lunak, dan kulit. Yang kedua ada vitamin B kompleks, yaitu membantu pembentukan energi, dukung pertumbuhan, dan menjaga kesehatan jaringan. Selanjutnya ada vitamin C, yaitu sebagai antioksidan yang menjaga kesehatan jaringan, gigi, gusi, dan kulit. Kemudian ada vitamin D memelihara kesehatan tulang dan gigi. Dan ada vitamin E yang menjadi antioksidan dan membantu pembentukan sel darah merah, serta vitamin K yang membantu proses pembekuan darah, menjaga kesehatan tulang. Nah, selanjutnya ada mineral. Nah, ada berbagai fungsi mineral bagi tubuh, diantaranya menjaga kesehatan tulang, otot, otak, jantung. Tubuh juga menggunakan mineral untuk membentuk enzim, hormon, dan beberapa bahan penting lainnya. Nah, berikut ini merupakan contoh mineral yang penting. Yang pertama yaitu ada kalsium, membantu membentuk serta menjaga kekuatan tulang dan gigi. Yang kedua ada kalium, menjaga fungsi normal otot dan sistem saraf. Yang ketiga ada natrium, menjaga keseimbangan cairan dan fungsi saraf. Yang keempat ada zat besi, membantu membentuk hemoglobin, serta ada zinc yang membantu fungsi sistem imun. Nah, setelah kita membahas tadi masalah gizi pada remaja serta kebutuhan gizi makro dan gizi mikro. Nah, apakah teman-teman sudah mengetahui nih bagaimana cara untuk mencukupi kebutuhan gizi pada dewasa? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, untuk memenuhi kebutuhan gizi itu sendiri, kita harus mengetahui karena kondisi tubuh akan terus berubah seiring tahap kehidupan. Dengan mencukupi kebutuhan gizi, menjaga tubuh tetap sehat, sehingga siap menghadapi berbagai perubahan tersebut. Nah, berikut ini ada beberapa tips nih yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Yang pertama yaitu menyantap makanan yang beraneka ragam. Yang kedua yaitu adalah memilih makanan alami, bukan hasil pemrosesan. Seimbangkan jumlah kalori yang masuk dan keluar. Makan lebih banyak sayuran dan buah-buahan, mengkonsumsi beragam sumber protein, minum setidaknya 2,5 liter air setiap hari, dan membatasi konsumsi makanan tinggi garam atau lemak trans seperti junk food. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada bahasan kali ini terkait menu gizi seimbang bagi dewasa. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya dalam memperbaharui status gizi seimbang bagi dewasa, sehingga dapat menjadi manfaat di masa yang akan datang. Nah, terima kasih atas perhatiannya. See you next time and thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.